Seseorang yang percaya bahwa rumahnya sedang disantet, rumahnya sedang diguna-guna, sehingga dia terasa panas. Kemudian datang ke seorang yang pintar. Orang pintar ini yang biasa dipanggil dukun. Kemudian sang dukun mengolah rumah tersebut, membersihkan rumah tersebut, yang kemudian mengkristalkan energi panas di dalam rumah itu. Lalu orang itu bilang bahwa sekarang rumahnya sudah adem kembali. Nah, apakah ini penipuan? Sahabat Bahtera, ini pembahasan menarik karena berkaitan dengan perdukunan, gimik, dan penipuan. Jadi kita punya 3 terminologi istilah: perdukunan, gimik, dan penipuan. Nah, sekarang kita telik dulu tentang dukun atau perdukunan. Menurut KBBI, dukun itu adalah orang yang pintar di bidangnya, atau, ini saya bacakan dari KBBI, arti kata dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jambi-jambi. Atau bisa dikatakan tadi orang yang pintar di bidangnya untuk mengobati, menolong orang sakit, memberi jambi-jambi. Itu adalah arti kata dukun di KBBI. Jadi dukun itu tidak merujuk sesuatu yang negatif. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa dukun tidak merujuk kepada sesuatu yang negatif. Dukun atau profesi dukun itu adalah netral, karena dia adalah orang yang pintar di bidangnya untuk mengobati, untuk menolong orang sakit, memberi jambi-jambi. Nah, kemudian, gimik. Apa itu gimik? Di dalam KBBI juga, gimik ini adalah artinya gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui lawan, atau seperti trik atau alat yang digunakan untuk mendapatkan perhatian. Jadi dalam KBBI itu gimik adalah alat yang digunakan untuk mendapat perhatian. Jadi gimik sendiri ini adalah netral, karena gimik merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan perhatian. Jadi gimik sebetulnya tidak hanya digunakan oleh dukun di dalam perdukunan. Seorang trainer, seorang guru, seorang pengajar itu juga bisa menggunakan gimik agar mendapat perhatian dari siswanya. Nah, kemudian terminologi istilah penipuan. Kalau penipuan adalah orang yang merasa dirugikan karena janji yang tidak ditepati. Misalnya, ada orang yang menjual keris zaman Majapahit dengan harga 50 juta. Kemudian dibayar dan ternyata kerisnya setelah diteliti itu bukan keris Majapahit, itu adalah keris zaman sekarang. Nah, ini adalah penipuan karena ada barang buktinya dan ada orang yang merasa ditipu oleh aksi penjualan keris yang dikatakan zaman Majapahit, tapi ternyata itu zaman sekarang pembuatannya. Nah, kalau seorang dukun, seorang yang ahli dalam pengobatan menggunakan gimik, apakah itu bisa dikatakan penipuan? Bagaimana menurut Anda? Nah, kalau dari pandangan saya, seseorang yang melakukan penyembuhan atau sedang menolong orang lain dan menggunakan gimik, itu sah-sah saja. Karena gimik digunakan untuk mendapatkan perhatian. Masalahnya adalah di sini, sahabat Bahtera. Masyarakat Indonesia ini termasuk masyarakat mitologi, masyarakat yang masih mempercayai sejumlah sebesar mitos yang ada di Indonesia. Jadi bila seseorang percaya bahwa dirinya sedang disantet, dirinya sedang diguna-guna, dirinya sedang dikerjai, atau orang percaya bahwa rumahnya sedang diguna-guna, rumahnya sedang dikirimi energi-energi gaib yang merasakan panas dan segala macam, saat dia meminta tolong kepada Anda, misalnya kalau Anda sebagai penyembuh, kemudian Anda mengatakan bahwa, oh itu bukan disantet, oh itu bukan diguna-guna, oh
peristiwa rumah Anda itu netral-netral saja. Atau kemudian dikatakan bahwa Anda tidak mengalami apa-apa. Itu hanya masalah psikologis. Anda stres, Anda banyak masalah, Anda ini dan segala macam. Kira-kira orang ini akan sembuh nggak? Kalau dia sudah memiliki belief system bahwa dia sedang diguna-guna. Tentu tidak. Nah, peran dari orang pintar tadi ketika dia mengetahui bahwa belief system orang lain dan kuat sekali belief systemnya untuk mempercayai sesuatu itu, maka dia bertugas untuk membongkar belief system tersebut. Membongkar belief system itu dengan apa yang dipercayai orang tentang belief tersebut. Bila orang percaya dengan santet, orang pintar yang akan menolongnya akan bilang bahwa kamu disantet. Kalau orang percaya bahwa rumahnya sedang diguna-guna, orang pintar yang menguasai bidang itu akan mengatakan bahwa memang benar rumahmu diguna-guna. Dan aku akan membersihkan, dan aku akan menolongmu. Nah, bagi saya ini bukan penipuan. Karena apa? Karena ketika kita menghadapi orang dengan belief system tertentu, kita harus berbicara dengan belief system orang tersebut. Kalau tidak, Anda sudah ditolak duluan. Segala hal dalam bentuk penyembuhan, dalam bentuk menolong orang yang punya problem, 90%, ya memang ini bukan hitungan yang pasti, tetapi 90% didasarkan atas trust, didasarkan atas kepercayaan. Bila orang itu tidak percaya kepada Anda, bila seorang klien tidak percaya kepada penyembuhnya, maka proses penyembuhan jarang sekali bisa terjadi. Nah, building trust, membangun kepercayaan ini bisa dibangun salah satunya dengan gimmick, yaitu alat untuk menarik perhatian. Gunanya apa? Gunanya ketika orang sudah percaya, building trust itu terbangun, maka penyembuhan bisa dilakukan, dia bisa menolong dengan mudah, bisa mengeluarkan psikosomatisnya orang atau klien yang diderita oleh orang tersebut. Karena ketika belief system orang itu mempercayai bahwa dia sedang disantet, belief system orang tersebut mempercayai bahwa rumahnya sedang diguna-guna, dan Anda mengatakan tidak, Anda baik-baik saja, orang ini akan pergi dari Anda. Dia hanya akan mencari orang yang bisa memberikan kepercayaan atas apa yang diyakininya. Sebetulnya dia hanya mencari referensi untuk memberikan argumentasi bahwa pendapatnya tentang santet, tentang guna-guna ini benar. Nah, peran dari orang pintar ini ketika dia membongkar belief systemnya dengan belief system yang dia yakini, dengan orang yang meyakini hal tersebut, maka proses pertolongan dapat dengan mudah dilakukan. Gimik. Sekarang kita bicara tentang gimik. Kalau saya mempunyai sebuah cupu manik astagina, nah ini adalah cupu manik astagina, dan kemudian energi ruangan ini menjadi sangat jelek karena ada kiriman dari negeri yang sangat jauh. Kemudian energi yang sangat panas ini akan saya kristalkan, akan saya penjarakan, sehingga saya bisa menarik energi panas di dalam cupu manik astagina. Nah, cupu ini akan mengkristalkan bentuk-bentuk energi negatif yang ada di ruangan ini. Kemudian saya tarik. Anda sudah mendengar suaranya bahwa ada benda di dalam cupu manik ini. Dan ketika dibuka, energi panas sudah terkristal. Nah, saya mendapatkan batu cincin yang merupakan kristalisasi dari energi panas di ruangan ini. Sahabat Bahtera, ini adalah gimmick. Ini adalah alat untuk menarik perhatian. Ketika seseorang percaya dengan belief systemnya bahwa dia sedang
diganggu, dia sedang diguna-guna, dia sedang dikerjai oleh orang lain, dan Anda menolong orang itu melalui belief sistemnya, yang pertama adalah meyakininya, sehingga belief itu bisa terbongkar, dan orang itu sembuh, orang itu sehat, rumahnya menjadi segar, rumahnya menjadi adem yang tadinya panas, apakah itu salah? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak penipuannya? Sahabat Bahtera, sekali lagi, apabila sesuatu dikategorikan penipuan, harus ada pelapor yang merasa dirugikan, seperti janji yang tidak sesuai dengan janjinya. Misalnya tadi, kalau saya menjanjikan bahwa saya akan menarik sebuah intan berlian di Cupu Manik Astagina ini. Kemudian keluarlah batu yang menyerupai intan berlian. Kemudian saya berikan kepada klien tersebut dan saya meminta mahar 50 juta. Tetapi setelah di rumah diteliti, itu bukan intan berlian. Nah, kalau saya ada bukti bahwa saya dijanjikan intan berlian dalam hal penarikan-penarikan seperti ini, dan ternyata yang saya pegang bukan intan berlian, saya bisa melaporkan sebagai bentuk penipuan. Karena saya dijanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan janji tersebut. Sahabat Bahtera, kadangkala apa yang kita pikirkan baik, itu tidak baik bagi orang lain. Kadangkala apa yang kita pikirkan itu sebagai langkah-langkah yang benar, itu belum tentu benar bagi orang lain. Intinya adalah, kita mesti harus tahu penyebab dan latar belakang seseorang melakukan sesuatu. Kalau bicara belief system tadi, dan di Indonesia, yang masih masyarakatnya banyak sekali percaya dengan mitos-mitos, dengan mitologi yang ada, maka jalan satu-satunya untuk membedah, untuk menolong, atau untuk merilis orang-orang yang merasa sakit karena belief sistemnya meyakini tentang santet, tentang guna-guna, tentang dikerjai orang, adalah mengiyakan tentang keyakinan tersebut, dan kemudian dengan mudah untuk membongkar keyakinan atau belief system tersebut. Jadi sahabat Bahtera, gimmick, dan gimmick itu banyak sekali. Penjual gimmick itu juga banyak. Biasanya gimmick memang dipakai di dalam dunia sulap. Tetapi tidak tertutup kemungkinan semua bidang yang berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan bicara di depan orang banyak, sangat mungkin sekali menggunakan gimmick. Tujuannya adalah menarik perhatian. Dan ketika seseorang menarik perhatian dengan gimmick, belum tentu itu adalah penipuan, dan belum tentu itu adalah salah. Pertanyaannya adalah, apakah salah Anda menyenangkan orang lain dengan gimmick? Apakah salah Anda menolong orang lain yang mempunyai belief system tertentu dengan menggunakan belief system itu untuk membedah belief systemnya? Tentu, kalau kita lihat dari kacamata ini, hal itu tidak salah dan hal itu bukan merupakan penipuan. Sahabat Bahtera, mari kita cerdas sehingga kita bisa melangkah dan memilih hal-hal yang tepat kita lakukan dan tidak tepat kita lakukan. Bagi Anda, para penyembuh dan para orang pintar yang bekerja sebagai profesi-profesi untuk menolong orang lain, tidak ada salahnya Anda menggunakan gimmick. Sepanjang Anda sadar bahwa itu adalah gimmick sebagai alat untuk menarik perhatian, sehingga Anda mudah membongkar belief sistem orang tersebut. Tetapi sekali lagi, bila gimmick itu digunakan untuk mengelabui orang, agar Anda mendapatkan keuntungan sepihak, atau kemudian menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan gimmick-gimmick tersebut, dan orang lain merasa dirugikan, maka orang lain bisa melapor sebagai tindakan penipuan. Sahabat Bahtera, ini uniknya kita tinggal di Indonesia dengan beragam belief, dengan beragam cerita mitos, dan masyarakat yang sebagian besar memang masih mempercayai tentang mitologi.
kita hidup di masyarakat yang seperti itu, tetapi di dunia modern. Maka berpandai-pandailah untuk bisa mengatur belief Anda sendiri untuk mencerdaskan masyarakat dan lingkungan Anda. Salam cerdas Indonesia. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Stay original and authentic.